Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Gimana ya rasanya kalau menjadi anak kesayangan Bapak di rumah? Ketika kita menjadi anak kesayangan Bapak itu seperti gimana ya rasanya? Kalau di rumah menjadi kesayangan papahnya, kesayangan papinya, kesayangan ayahnya, kesayangan bapaknya, pasti berbeda kan rasanya dibandingkan dengan saudara yang lain. Menjadi kesayangan papa itu ya ada rasa spesial gitu. Ada rasa spesial tentunya kalau kita itu menjadi kesayangan ayah kita, papa kita, papi kita. Segala sesuatu papa itu lebih mengutamakan kita. Saya merasakan sih, waktu saya kecil, saya banyak bersaudara, 11 bersaudara, banyak, keluarga besar. Ya zaman dulu itu keluarga tuh pasti banyak anaknya, setiap keluarga pasti banyak banget anaknya. Jarang ada orang punya anak 3, itu jarang. Jadi banyak banget kan anaknya. Kayak kelinci, beranaknya banyak banget. Nah, di antara 11 anak ini, saya itu menjadi kesayangan papa saya. Papa saya mengutamakan saya lebih daripada saudara saya yang lain, lebih dari kakak-kakak maupun adik-adik saya. Itu menimbulkan rasa cemburu di hati saudara-saudara saya tentunya. Jadi ada rasa iri gitu. Apa-apa diutamakan. Apalagi kalau kita itu menjadi kesayangan Bapak Surgawi. Wow. Itu kok aduh rasanya tidak ada tandingannya. Kita disayang papa kita aja kita udah bangga banget ya. Apalagi kita menjadi kesayangan Bapak Surgawi. Bapak yang menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Bapak yang begitu mengasihi kita. Tapi ingat, yang memisahkan kasih Bapak itu dengan kita adalah dosa. Dosa yang memisahkan kasih Bapak itu kepada kita, cintanya itu terpisah, terputus sama kita ketika kita melakukan dosa. Kenapa? Karena dia adalah Bapak yang cemburu. Dia nggak mau, dia nggak suka kalau kita itu nggak nurut perintahnya. Dia nggak suka kalau kita itu terpengaruh dengan pengaruhnya iblis di dalam setan di dalam dunia ini. Setan itu pandai melihat kekurangan-kekurangan kita, celah-celah kita, di mana yang bisa dia pakai untuk menjatuhkan kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dan setan itu juga akan menjadi pendakwa kita ketika waktu itu tiba. Dia akan bongkar semua dosa kita di hadapan Bapak Surgawi. Apa yang kita bisa jadikan tameng kita untuk menutupi diri kita dari serangan setan ini? Bolak-balik saya bilang, firman Tuhan. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hanya firman yang bisa menuntun kita di jalan yang benar, karena dia itu adalah terang dunia. Firman itu yang akan menerangi setiap langkah kaki kita, menjaga kita daripada setan.
setan itu dia licik. Dia licik, bukan pandai ya, licik, lebih cenderung ke kata licik ya. Karena dia mencari bagaimana celahnya untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan bagaimana dia mengintimidasi kita dengan dosa itu, membuat kita itu tidak bisa bertumbuh di dalam rohani kita. Jangan terlena. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Memangnya kamu hidup selamanya jadi batu karang di dalam dunia ini? Karena enggak, kita semua ada waktunya kita harus pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi bener enggak kita pulang ke rumah Bapa di surga? Atau justru kita pulang, kita disambut setan? Ayo hati-hati loh. Itu kembali lagi di keputusan kita. Kita mau hidup benar atau tidak. Kita kalau mau menjadi kekasih hati Bapa, kita mau menjadi yang utama di hati Bapa, hidup benar, mencari perkenanan Dia, menyenangkan hati Dia. Nggak usah jauh-jauh, anakmu aja di rumah. Coba lihat anakmu, kalau jengkelin kamu marah nggak? Jengkel nggak? Dari antara 2-3 anakmu? Atau mungkin satu anak aja tapi jengkelin, minta ampun, tobat. Kira-kira enak gak hatimu? Pasti gak enak hati kan? Rasanya pengen marah kan? Jengkel kan? Makanya hidup itu cari perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan dirimu sendiri, mencari kesenangan pribadimu sendiri. Akhirnya susah sendiri kamu. Hidup itu cari perkenanan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita tidak pernah tahu kematian itu datang menjemput kita kapan. Kita tidak ada yang pernah tahu. Kita tidak ada yang pernah tahu. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kalau saat ini mungkin kamu sedang lagi dalam lumpur dosa dan sebenarnya pengen untuk bertobat. Bertobatlah. Cari hamba Tuhan. Cari gereja yang terdekat. Datanglah. Minta didoakan. Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan itu selalu dengan tangan terbuka menanti pertobatan-pertobatan manusia. Tuhan itu menunggu kita. Kapan kita sadar akan dosa kita dan kita mau bertobat. Tuhan tuh menanti kita loh. Cuma kitanya kadang-kadang tuh manusia ya, bandel, cuek aja gitu, tidak merespon panggilan Tuhan, penantian Tuhan menunggu kita kembali. Menjadi kekasih hati Tuhan tuh rasanya pasti lebih nikmat di dalam hidup inilah pastinya. Menjadi kesayangan gimana sih? Nggak usah nggak bapakmu, kesayangan pasanganmu aja gimana rasanya? Menjadi kesayangan kekasih hatimu, menjadi kekasih hati suami atau istri, atau menjadi kekasih hati pacarnya.
Tentunya berbeda dong. Rasanya senang banget kan. Berbunga-bunga kamu kan. Itu baru manusia. Kalau menjadi kekasih Tuhan lebih-lebih lagi dong pastinya. Rasanya wow banget. Dan bagaimana syaratnya menjadi kekasih hati Tuhan? Syaratnya gampang. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman aja. Tuhan cuma minta jadi pelaku firman. Titik. Kalau kamu sudah jadi pelaku firman, pasti disayang Tuhan luar biasa. Tuhan gak pernah minta hartamu, Tuhan gak pernah minta duitmu, Tuhan gak minta persembahanmu. Tuhan cuma minta hatimu mengasihi Dia sungguh-sungguh. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Dia, kecuali kematian di dunia ini. Tapi saya percaya pemisahan itu kan sementara ya, karena saya akan kembali kepada Dia, panggil kembali kepada Dia. Kematian itu yang memisahkan. Saya tidak bisa secara jasmani merasakan kehadirannya lagi, tapi roh saya pasti disambut Dia, merasakan kehadiran Dia, penyertaannya yang sempurna sampai akhir zaman. Rohku tidak pernah mati. Menjadi orang yang menjadi pelaku firman atau tidak, itu keputusan kita. Demikian juga menjadi orang baik atau orang jahat, itu keputusan kita juga, bukan keputusan orang lain. Keputusan kita, sungguh-sungguh kita mengasihi Dia atau tidak, itu keputusan kita. Dia tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia, tapi Dia ingat bahwa Dia itu setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap setia. Di dalam kehidupan kita mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap setia menyertai kita dan menunggu kita bertobat. Carilah perkenanan Dia, buatlah hatinya senang, layani Dia, lakukan kehendak-Nya, maka kamu akan menjadi kekasih hati Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan, itu merasakan kehadiran sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dan sukacita yang diberikan buat kita tidak tergantikan. Walaupun ada pergumulan, kita pasti diberi hikmat untuk keluar dari pergumulan kita. Ada solusi yang diberikan yang terbaik untuk memecahkan permasalahan kita. Tetaplah setia dalam Tuhan. Jangan hanya menjadi orang-orang yang suka melakukan ritualisme ke gereja saban minggu, tetapi iman pertumbuhan imannya stagnan di situ-situ aja, tidak ada pertumbuhan yang secara signifikan. Tuhan mau pertumbuhan iman kita itu secara signifikan. Tuhan mau kita itu menerobos kehidupan lama kita, mendapatkan kehidupan yang baru dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kita akan sambung di cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda. Jangan hanya menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen KTP, dan tidak ada pertumbuhan rohaninya. Sayang sekali. Bertobatlah, karena waktunya sudah semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati.